Ini yang ini ya. Jadi sekali lagi layout-nya seperti apa, lengkap dan tidaknya, harganya seperti apa menurut mereka ya. Musiknya bagaimana, ada musiknya, AC-nya bagaimana, lampunya bagaimana, pelayanan karyawan seperti apa, pelayanan kasirnya seperti apa, promosi seperti apa, image atau branded-nya seperti apa. Kemudian dia mengatakan beli jarang, kalau nol jarang, dari ada 106 responden ya, tentu saja ini kelihatannya saya nggak tahu asli atau bukan ya ini datanya ya. Saya dapat dari bukunya Singgih. Kemudian kalau dari analisis dari kacamata multivariate analisis ini sudah multivariat karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 variabel. Oke. Nah, sekarang kita tujuannya apa menganalisis ini ya? Saya ingin menganalisis apakah misalkan harga, kemudian misalkan harga, promosi gitu ya, mempengaruhi beli dan tidaknya. Ya. Jadi beli dan tidaknya. Berarti Y-nya dalam hal ini adalah beli dan tidak, kategorikal. Sedangkan harga dan promosi ini dianggap, nah ini saya di awal kan sebenarnya dulu di pertemuan pertama mengatakan sebenarnya kita tidak boleh memberlakukan skala Likert seperti data interval dan rasio, tetapi di sini diperlakukan sama. Jadi yang ini ya sampai image itu dianggap datanya rasio atau scale ya. Sedangkan yang beli ini kategorikal, sering dan jarang atau nolnya jarang, satunya sering. Sekali lagi dianggap sebenarnya tidak boleh untuk ini, cuma ada asumsinya harus diasumsikan linear ya dari 1 sampai 5. Ini skala Likert sekali lagi untuk mengukurnya. Jadi kira-kira kuesionernya bentuknya begini. Nama, kemudian pertanyaan 1, menurut Anda layout-nya bagaimana? 1 misalkan jelek sekali, 5 bagus sekali, dan jawab 3,2. Lengkap, kelengkapan barangnya seperti apa? 1 tidak lengkap, kemudian sangat lengkap, dan seterusnya ya. Jadi 1 sampai 5 menandakan skala Likert. Nah, tapi dia buat setiap 1 sampai 2 ada 10 titik ya. Kalau dari sini kan dia berpindahnya 0,1 ya. Ada yang 3,2, 3,3, 3,1 ya. Berarti ini memang dianggap linear. Sebenarnya kalau kita betul-betul skala rasio itu ya jatuhnya 1 sampai 2 itu tak terhingga ya. Walaupun bisa saja sih kita bulatkan ke seperti ini 3,2, 3,3. Tapi kalau di belakang koma ya bisa 3,21, 3,29 dan sebagainya. Ya. Dan skala Likert tidak mungkin menghitung kecenderungan orang dengan seteliti itu. Ya. Nah, oke, kembali bahwa ini Y-nya dan ini adalah X-nya. Nah, ini sudah jelas. Nanti akan kita pakai misalkan ya untuk atau saya tunjukkan saja, tapi dengan ini dengan Minitab. Tadi udah saya buka. Oke, sebentar. Bukan dengan SPSS. Makanya tadi saya tidak sampaikan karena takutnya membingungkan malah. Oke, ini saya share dengan Minitab. Jadi data toko tadi saya olah, ini contoh tahun 2018, makanya udah lama. Minitab. Ya, jadi diskriminan menggunakan Minitab. Ya. Ini dari Santoso dan Ciptono, maaf. Variable dependent itu perilaku pembeli ya. Oh, kebalik tadi. Kode yang balik. Nah, ini pertanyaan ini saya share juga nanti walaupun dengan Minitab tapi ini bagus untuk studi kasus. Ya, ini dengan Minitab saya udah nggak punya lagi nih filenya ya.
Maksudnya file ininya. Ini langsung dilakukan mini tab ya. Nah, ini nanti silakan dibaca saja ya. Nah, ini menarik menurut saya untuk jadikan contoh. Oke, sekarang saya ingin kembali ke pertanyaan secara umum ya. Bagaimana kita memahami sebuah survei yang kita lakukan atau sebuah pengukuran yang kita lakukan itu masuk kategori atau masuk variabel dependent atau masuk variabel independent. Pertama, tujuan kita. Tujuan itu biasanya berkaitan dengan dependent ya. Jadi saya ingin mengetahui kekuatan tarik misalkan. Oke, kekuatan tarik berarti dependentnya. Oke, kekuatan tarik itu dipengaruhi oleh apa ya kira-kira? Misalkan saja perlakuan katakanlah kita ingin mencampur beberapa material ya. Kekuatan tarik ini dipengaruhi oleh kandungan misalkan karbon dalam Fe. Oke. Level 1, level 2, level 3. Ya, biasanya ini eksperimen dengan MANOVA nanti ya. Kemudian perlakuan suhu misalkan ini pakai sintering ya. Disentering pada suhu misalkan 850, 900, 950 misal ya. Kemudian lama sinteringnya misalkan 1 jam, 2 jam, 3 jam atau pemanasan. Maka dari sini kita tahu bahwa perhatian kita berarti kekuatan tarik itu Y-nya dependennya. Sementara tadi X1, X2, X3 kandungan karbon, suhu sintering, lama sintering, ini X1, X2, X3 ini independen bebas. Nah, kalau begini pasti dengan MANOVA. Oke ya, kebayang ya. Jadi kasusnya seperti itu. Tapi tadi misalkan kasus yang barusan, oke saya ingin meneliti apakah sebuah bank ya, apa sih yang mempengaruhi orang sering datang atau tidak? Oke, saya ingin tahu sering datang atau tidak. Ya kayak mirip toko tadi. Oh berarti Y-nya adalah ini. Kalau tadi kan kekuatan tarik rasio, yang ini dibalik kekuatan tarik dia sering datangnya ke bank. Oke, kemudian kita buat misalkan ke cabang tertentu misalkan ya. Cabang UNS misalkan. BNI UNS. Kenapa sih kok sering datang ke situ ya? Kita tanya, kita buat kuesioner ya tadi. Atau kalau enggak kuesioner ya kalau yang pelayanan begitu biasanya pakai kuesioner, mirip toko tadi. Tapi kalau misal kita ingin mengetahui misalkan kayak tadi sekolah ya. Ini di ANKOVA itu sebenarnya ada ya di materi kemarin, tapi bukan MANOVA. Jadi saya ingin tahu sebentar. Kalau ini ANKOVA berarti ya penyelesaiannya dengan ANKOVA. Bukan itu. Apalagi contoh kasus di lapangan ya kira-kira. Kalau misal contoh yang tadi Pak, yang ROI sama satunya apa tadi? Rasio utang. Rasio utang. Terus kemudian itu bangkrut sama sehat. Ya. Itu mana ngelihatnya Pak? Oke, jadi tujuan kita apa dulu? Jadi misalkan ya, ini kita punya data tadi ya. Kalau tujuan kita ingin mengetahui apakah perusahaan ini bangkrut atau tidak, berarti kan Y-nya status perusahaan. Kemudian X-nya rasio utang dan ROI dan rasio utang. Oke. Tapi kalau kemudian saya ingin mengetahui perhatian saja, misalkan apakah utang ini dipengaruhi ROI misalkan, utangnya Y, ROI-nya X dalam hal ini. Karena perhatian kita ingin meneliti utangnya. Data perusahaan kan macam-macam ya, apalagi ya kira-kira ya yang bisa kita eksplor di sana. Ya, misalkan kalau itu sudah publik ya, sudah di saham ya. Misalkan kita memprediksi naik dan turunnya ini satu hari misalkan, jadi kita
punya data, misalkan kita melihat pergerakan saham, tapi hanya dari